Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kegunaan dari tools-tools yang ada pada menu desain dan layout ketika bekerja dengan tabel. Baik, misalnya kita punya tabel standar seperti ini. Tabel standar, kenapa saya katakan tabel standar? Karena tabel ini belum diedit, baik di merge, split, dan sebagainya. Ketika kita klik di dalam tabel, maka secara otomatis muncul dua tab menu desain dan tab menu layout. Di tab menu layout ada banyak tools yang sering digunakan atau pasti digunakan ketika bekerja dengan tabel, mulai dari tab tools select sampai tools formula. Baik, select, select itu pasti sudah pada tahu kegunaannya adalah untuk menyeleksi atau untuk memblok. Itu bahasa yang familiar dengan para pengguna Microsoft Word atau pada umumnya Microsoft Office. Dikatakan memblok itu berarti menseleksi. Baik, misalnya kursor saya tempatkan di nama, kemudian saya pilih select cell, maka satu sel terblok. Kalau saya klik select kolom, satu kolom terblok. Saya klik select row, satu baris, select tabel, maka dia satu tabel yang tidak terpisah akan diblok semuanya. Lalu ada view grid lines. View grid lines itu di sini sudah ada keterangannya. Di sini show or hide the grid lines within the table. The table. Ya, itu untuk menampilkan atau menghilangkan grid lines dari tabel ini. Lalu ada delete. Delete itu ada delete cell, delete column, delete tabel. Di sini saya sudah tuliskan sebagai alternatif dari perintah tadi. Biasanya kalau saya ingin cepat melakukan suatu perintah, jika ada alternatif seperti ini, saya lebih memilih alternatif seperti ini. Misalnya untuk menghapus baris. Untuk menghapus baris, kalau ini saya hapus, delete row. Ya, hilang. Ctrl Z, kembali. Nah, kalau saya gunakan itu, alternatif ADR, ya, hilang juga. Artinya, perintah yang ada di sini dengan yang ada di sini sama. Untuk kolom alternatif ADC, untuk tabel alternatif ADT, nah, itu sebagai alternatif lain untuk menggantikan perintah yang ada di sini. Kemudian ada insert above. Insert above itu menambahkan di atas, itu berarti baris. Kemudian ada insert below. Insert below itu berarti menambahkan di bawah. Ini above, below, nah seperti itu. Kemudian insert right itu untuk menambahkan di kanan, insert left menambahkan kolom di kiri. Kemudian ada split cell. Masih ada menu yang tools yang kita lewati yaitu merge cell. Misalnya dua sel ini yang saya tunjuk ini, saya ingin gabungkan jadi satu, maka klik merge cell. Atau dengan alternatif lain, alternatif AM. Alternatif AM. Sudah, seperti itu. Misalnya kita sudah merge, ternyata bukan untuk di merge. Bagaimana cara mengembalikan? Tadi awalnya dua sel, dua kolom, satu baris. Maka kita gunakan perintah split cell. Dua kolom, satu baris. Oke. Oh, tidak ketemu. Ini kita geser. Tidak ketemu lagi, geser lagi yang ada di atas. Sampai dia ketemu. Seperti itu. Lalu ada split table. Split table itu untuk misalnya ini, saya ingin menulis di atas tabel ini tapi tidak bisa. Tidak bisa di-enter. Maka untuk mengantisipasi itu adalah
kita gunakan split tabel. Dia turun. Dengan syarat kursornya itu di baris pertama. Split tabel atau split table. Bahasa Inggrisnya seperti itu mungkin. Kurang lebih. Kalau apa yang terjadi jika saya tempatkan di baris kedua, maka tabel ini akan terpotong menjadi dua. Seperti itu. Lalu ada autofit. Autofit itu ya artinya apa nih? Menyesuaikan sendiri atau menyesuaikan secara otomatis dengan kriteria ini, menyesuaikan secara otomatis dengan konten, menyesuaikan secara otomatis dengan jendela atau window layar ini, maksudnya ini menetapkan kolom yang sudah ada. Sekarang saya blok ini, kemudian auto fit konten, maka dia kolom-kolom ini menyesuaikan dengan lebar dengan isinya masing-masing. Kolom nomor seperti ini lebarnya karena isinya kecil. Jenis kelamin lebar kolomnya karena tulisannya panjang. Kalau saya auto fit window, maka dia menyesuaikan dengan jendela atau layar dari Microsoft Word ini. Lalu di sini ada height, width. Height itu tinggi berarti baris. Ya. Width itu lebar berarti kolom. Ya, ini bisa digunakan untuk membuat lebar baris sama untuk setiap baris yang diseleksi. Ini saya seleksi sebanyak baris ini, kemudian baris berarti tinggi. Ya, tinggal diatur. Maka tinggi barisnya akan sama. Lebar kolomnya, untuk lebar kolom dia harus di blok kolom. Lalu misalnya 4, ya. Kontrol besar turunkan, ya, sampai sesuai dengan yang kita inginkan dan bisa termuat di dalam jendela ini. Lalu di sini ada ini alignment. Alignment itu untuk mengatur kerataan tulisan di dalam tabel. Ya, perhatikan kalau saya pilih ini, ya beda-beda dan biasanya judul tabel itu dia kita pilih center, horizontal dan vertikal. Ya, seperti itu. Ini untuk arah tulisan. Ya, ini sel margin untuk margin sel. Margin sel itu coba kita buka. Ini left dan right-nya 0,15. Artinya apa? Antara garis sel ini dengan tulisan itu ada jarak sebesar 0,15 cm. Ketika ini saya nolkan, oke, maka perhatikan di jenis kelamin sekarang sudah tidak ada jarak, sudah tidak ada spasi antara tulisan dengan garis. Maka kita bisa kembalikan lagi. Misalnya 0,15, oke. Ya, dia menjadi seperti itu. Kemudian ada sort. Sort itu untuk mengurutkan. Misalnya di sini ada 1, 3, 4, 6, 2, 7, 8, 0, 10, 9. Kita ingin urutkan ini. Mengurutkan itu harus di blok seluruh kolom. Kemudian di sini sort by diurutkan berdasarkan kolom 1, bukan kolom 1, kolom 2. Ya, kalau kolom 1 itu tidak ada. Kolom 2. Kenapa? 1, 2.
Oke, ascending atau descending? Ascending itu dari kecil ke besar, descending dari besar ke kecil. Oke, ascending. Oke, maka dia diurutkan dari kecil ke besar. Kalau mau diurutkan dari besar ke kecil, kita tinggal pilih descending. Oke. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada repeat header row. Repeat header row itu untuk apa repeat? Mengulangi baris judul, baris kepala, header. Ya, mengulangi baris kepala atau baris judul pada halaman berikutnya. Ya, saya klik ini, aktifkan. Kemudian untuk melihat apakah betul dia diulangi, kita harus tambahkan baris. Kita tambahkan baris sampai menyeberang ke halaman berikutnya untuk melihat apakah betul. Ternyata betul dan ini tidak bisa diedit. Dia hanya bisa diedit di judul aslinya. Seperti itu. Lalu ada convert text. Kalau saya convert text, maka tabel ini jadi teks biasa. Lalu ada formula. Formula itu untuk memunculkan atau menggunakan rumus, menggunakan formula. Saya ingin menjumlahkan angka-angka yang ada di dalam tabel. Saya ingin jumlahkan ini, maka saya klik formula. Sum above. Above itu di atas. Berarti kita mencari jumlah yang ada di atasnya. Oke. 285. Seperti itu. Ternyata di Word juga bisa menggunakan formula terbatas. Tidak seperti di Microsoft Excel. Ingat terbatas. Ya, lalu apakah hanya itu? Mungkin bisa juga yang lain. Coba kita mencari rata-rata. Average. Bisakah? Oh, ternyata bisa. Lalu ada misalnya apa lagi? Standar deviasi. STDEV. No. Itu sudah tidak bisa. Oke. Itu penjelasan tentang kegunaan tools-tools yang ada pada menu layout ketika bekerja dengan tabel yang mungkin belum kita sepenuhnya pahami selama ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.